Tiga pebisnis asal Pakistan dibekuk oleh kantor migrasi kelas 1 khusus TPI Soekarno-Hatta karena menggunakan visa palsu setibanya di Indonesia. Salah satu di antaranya bahkan menjabat sebagai direktur atau CEO sebuah perusahaan kelapa sawit asal Malaysia. Ketiganya adalah AMK 45 tahun, OB 44 tahun, dan SZ 30 tahun. Mereka mengaku memiliki jabatan penting di perusahaan pengelola kelapa sawit di Malaysia yang biasa impor ke Afghanistan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta. Ada Ega Alfreda yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ega. Baik, terima kasih Firda. Betul sekali dapat dilaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta bahwa pada 15 Agustus 2022 lalu, kantor imigrasi kelas 1A khusus TPI Bandara Soekarno-Hatta telah menangkap atau meringkus tiga pebisnis muda asal Pakistan yang datang dari Kuala Lumpur, Malaysia. Penangkapan ini bukan tanpa alasan karena ketiganya kedapatan menggunakan visa palsu atau dokumen palsu untuk masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta. Nah, dari ketiganya ini, mereka menggunakan maskapai yang berbeda, yaitu Malindo Air dan juga Batik Air. Namun saat diintegrasi oleh petugas imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, ketiganya ini ternyata saling mengenal sehingga menimbulkan kecurigaan menambah kepada ketiganya karena sudah menggunakan visa palsu. Ketiganya mencoba menggunakan dua maskapai yang berbeda namun saling berkenalan. Nah, ketiga pebisnis muda ini yang mengaku menjabat sebagai jajaran direksi, yaitu ada AMK berumur 45 tahun, yaitu OB 44 tahun, dan ketiga adalah SZ berumur 30 tahun, yang ketiganya ini merupakan warga asli Pakistan. Nah, AMK ini tersangka pertama mengaku sebagai CEO PT MOI, lalu OB yaitu mengaku sebagai Direktur PT AGSB, dan juga SZ mengaku sebagai manajer dari PT AGSB yang sekantor dengan OB. Nah, ketiganya ini mengaku juga telah melakukan bisnis kelapa sawit dengan Malaysia dan juga Indonesia yang nantinya akan diimpor atau juga diekspor ke negara mereka masing-masing, yaitu di Pakistan. Nah, dari catatan tribunjakarta.com, visa yang dipakai oleh OB dan SZ ini tidak tercatat dalam pembuatan visa Dirjen Imigrasi atau jenis C314 sebagai investor. Karena untuk mengecek keaslian dan keabsahan visa dan paspor ini sekarang sudah mudah karena semuanya sudah serba digital, sehingga untuk mengetahui asli atau palsunya visa tersebut cukup mengunduh atau mengunggah data dari para imigran ini ke situs Dirjen Imigrasi, lalu akan langsung tercatat bahwa visa itu asli atau palsu, atau juga visa itu tidak tercatat dalam pembuatan ataupun memang tercatat di Dirjen Imigrasi. Lalu visa yang dipakai untuk visa yang dipakai AMK, yaitu visa jenis 314, ini terdaftar dalam Dirjen Imigrasi, namun sayangnya data yang dipakai oleh AMK ini ternyata milik orang lain atau orang asing dengan inisial ANU. Jadi dia menggunakan data orang lain untuk menerbitkan visa dirinya sendiri untuk masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta. Nah, mereka ini diduga dari penyelidikan yang dilakukan oleh imigrasi Bandara Soekarno-Hatta menggunakan calo ataupun tenaga ataupun yang biasa disebut dengan biro visa untuk menerbitkan visa dan juga dokumen-dokumen penerbangan lainnya kepada mereka supaya bisa masuk ke dalam Indonesia. Nah, mereka ini mengaku masuk ke dalam Indonesia ini melalui Bandara Soekarno-Hatta ingin menemui tiga warga Indonesia yang berada di Jakarta, yaitu GA, GPO, dan juga APO. Nah, mereka ini petugas ingin melakukan bisnis kelapa sawit yang memang sudah mereka gandrungi mengakunya sejak lama di Malaysia. Nah, nantinya petugas imigrasi Bandara Soekarno-Hatta akan menyelidiki lebih lanjut apakah ketiga pelaku ini, yaitu WNA asal Pakistan, memang sengaja memasukkan dokumen mereka untuk kepentingan pribadi dan juga kepentingan bisnis, ataukah ketiganya ini merupakan korban dari calo-calo yang menerbitkan visa palsu untuk ketiga WNA Pakistan ini. Jadi pihak Bandara Soekarno-Hatta ini masih melakukan penyelidikan dan pendalaman. Jika memang ditemukan calo ini yang sengaja atau menjebak ketiganya untuk memakai visa palsu, maka AMK, OZ, dan OB ini nantinya akan dibebaskan dan tidak dikenakan pasal imigrasi dan akan langsung dideportasi ke negaranya asalnya, yaitu di Pakistan. Namun, jika ketiga WNA Pakistan ini terbukti sengaja dan mengetahui bahwa visa yang digunakannya palsu namun nekat masuk Indonesia,
maka mereka akan dikenakan pasal 121 huruf B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 500 juta rupiah. Begitu Firda yang dapat dilaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Baik, terima kasih rekan Ega Alfreda dari Tribun Jakarta atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara yang tadi sudah dimulai rekan Ega dari Andika Pandu Kurniawan, Kabid Gakim Imigrasi Soekarno-Hatta. Berikut liputannya untuk Anda. Orang asing ini keseluruhannya warga negara Pakistan datang ke Indonesia pada tanggal 15 Agustus 2022 dengan dua pesawat yang berbeda sekitar jam 3 sore. Nah, pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas, diketahui bahwa visanya ini diduga kuat palsu. Nah, dari dua orang atas nama OB dan SZ, itu ketika dilakukan pengecekan pada sistem atau database permohonan visa, itu diketahui bahwa tidak terdapat permohonan atas nama yang bersangkutan. Baik dari nama, dari nomor paspor, dan lain sebagainya, keterangan tidak terdapat permohonan atas nama yang bersangkutan. Namun untuk yang satunya lagi atas nama ANK, diketahui bahwa permohonan nomor permohonannya itu masuk, ada. Tapi tercatat atas nama orang lain dengan inisial ANU dan sponsornya ada di Indonesia. Nah, itu pemilik visa yang sesungguhnya. Nah, kita melakukan identifikasi visa palsu ini cukup mudah karena sifatnya kan elektronik visa. Jadi dengan barcode yang ada di print out, kemudian nomor permohonan dimasukkan dalam sistem aplikasi permohonan visa, itu sudah muncul. Ada nggak pemohon atas nama A, B, C, D, E? Apakah nomor permohonan ini muncul atau tidak? Kalau tidak muncul berarti memang tidak ada permohonan itu. Atau seperti yang kasus AMK, ada tapi ternyata milik orang lain. Nah, mungkin kan ini kemudian dilakukan dengan cara sindikat yang ada di Malaysia itu dengan mengubah-ubah nih isi dari elektronik visa yang sesungguhnya. Nah, kemudian kami lakukan pengamanan dan saat ini sedang kami lakukan pendalaman. Apakah mereka ini dengan sengaja tahu sejak mula-mula menggunakan visa palsu ini, atau mereka nanti kami kategorikan korban. Nah, kami belum sampai pada tahap kesimpulan itu. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.